Oke, balik lagi di YouTube Man City Room. Kali ini kita bakal ngebahas pertandingan semalam. Kita review pertandingan MU lawan City yang masih sakit menurut gua karena namanya bagus tapi kalahnya gara-gara begini, bukan gara-gara Emang kalah. emang jago MU-nya. Tapi nanti kita bahas lebih detail. Tapi sebelumnya follow IG kita, Twitter kita di Man City Room, dan subscribe juga biar kita 1000 subscriber biar dapat AdSense. Amin. Terus follow juga TikTok kita di Man City Room Indonesia yang baru aja dibikin lagi. Oke, kita mulai dari mana nih? Mending kita mulai dari starting lineup kali ya. Jadi kemarin kita udah ngebahas sebelum match kalau starting lineup-nya secara paper bagus lah ya. Ada siapa? Ederson, Walker, Akanji, Ake, Cancelo, Rodri. Ya itulah, lo semua udah tahu. Kevin Bernardo Dan ternyata emang oke lah ya. Apa namanya? Dibandingkan sama match sebelumnya, maksudnya semuanya hampir perform kecuali mungkin siapa ya? Mungkin Foden sama Haaland di depan ya, karena emang kita oke main, cuman masih side pass doang kiri kanan gitu. Tapi ya itu masih oke menurut gue daripada maksudnya side passnya masih aman, berjalan juga kan. karena nggak one on one banget kayak pas lawan Liverpool tuh, lu agak ngeri tuh kalau hilang bola karena emang MU nggak ngepres amat ya. Terus ya ada momen-momen yang bikin deg-degan juga ya. Kayak apa? Yang pertama itu Bernardo yang salah umpan. Terus habis itu gimana ya? Bernardo salah umpan, terus direbut Rashford nggak salah, terus oper ke Bruno Fernandes. Untung tendangan masih melebar, itu peluang pertama MU, padahal kita nguasain possession tapi karena kesalahan minor. Enggak minor juga sih, karena salah umpan ke belakang itu hampir gol, untungnya off target. Terus juga peluangnya Rashford ya one on one sama Ederson. Yang pertama dulu tuh yang lewatnya Ederson ya? yang Ederson maju tapi nggak dapet. Terus untung Rashford shootnya terlalu pelan jadi bisa dihadang sama Akanji. Terus yang ketiga itu Rashford lagi one on one sama Ederson, untung bisa ketangkis Ederson. Dan babak pertama itu hampir tuh MU tuh selalu dari Bruno umpan kiri atau di kanan pertahanannya City kan. Ya, tapi emang yang kalau kita lihat yang peluang kedua Rashford tuh Walker telat mundur tuh, gue bingung dah. Maksudnya berarti antaranya Walker mager atau emang gimana, apa telat apa gimana gitu. Tapi ini kejadian berkali-kali gitu. Tapi ntar kita bahas di babak kedua. Sebenarnya Walker banyak oke semua, itu sering telat ya, dan itu menurut gue sangat-sangat ya jadinya titik lemah. Jadi bener-bener serangan umpan direct terus MU tuh. Tapi selain itu juga Kevin De Bruyne juga mainnya jelek ya. Maksudnya salah umpan mulu. Salah umpan, terus di pergerakannya juga gampang banget ditempel. Iya sih, ini ya Fred sama Casemiro yang nempel Kevin banget. Emang kayak itu emang salah satu taktik dari Ten Hag ya, biar Kevin De Bruyne nggak gerak gitu. Tapi babak pertama sebenarnya gitu-gitu aja ya. Tapi itu emang babak pertama nggak ada shoot on target ya. Kalau shoot biasa paling Haaland doang ya. Haaland nge-shoot tapi ke blok Casemiro. Oke, pas babak pertama gue masih ya udahlah, masih oke karena ya bisa diredam lah. Nah pas babak kedua mulai akhirnya kita main dengan bagus banget ya. Apalagi semenjak Grealish masuk. Iya, tapi sebelum itu juga kita ngurung banget tuh, kayak gue nggak tahu apa bedanya ya, tapi kita lebih banyak pegang bola, lebih neken, sering tuh umpan-umpan di dekat-dekat dekat-dekat kotak penaltinya lawan gitu kan. Jadi gue nggak tahu kenapa tuh jadi lebih bagus. Dan tadi udah bilang puncaknya tuh pas Grealish masuk dan nyetak gol ya, itu assist dari Kevin De Bruyne. Jujur pas gol itu gue seneng banget, gue kayak ini udah pasti menang nih, karena kita nguasain bola banget. Kayak MU tuh nggak apa-ngapain di sini nih di 20 menit awal babak pertama kali ya. Terus ini beda sama babak pertama. MU tuh kalau babak pertama misalnya City tetap ngurung, tetap megang bola maksudnya, tapi MU tuh masih dapat bisa potong bola langsung umpan ke Rashford. Di babak kedua pas Grealish, pokoknya proses setelah Grealish masuk sampai cetak gol itu nggak ada tuh kayak gitu, nggak ada kejadian kayak gitu. Benar-benar City dominasi penuh, bola selalu ke depan sampai akhirnya Grealish bisa cetak gol dan asisnya dari Kevin juga gitu. Ya, tapi ya abis itu kita masih kontrol bola terus kan. Gue udah pede banget menang tuh karena ya kita nguasain bola ya. Terus sampai akhirnya terjadi suatu gol kontroversi ya. Menurut Mas gimana, itu offside apa enggak, coba dari point of view? Dari awal nih, dari pas reaksi kita juga
offside nih offside, jadi gue tenang aja karena juga reaksi Bruno Fernandes juga pada marah-marah semua. Jadi oh yaudah ini mah offside gitu kan. Karena fans MU juga marah juga kan, kelasnya kan, terus akhirnya dicek dulu, ternyata disahkan gol karena golnya di situ Rashford bikin pergerakan sih. Nih kayak di gambar nih dari dia nerima bola. Emang sih nggak kesentuh, cuma dia dari nerima bola sampai ke proses Bruno nendang itu menurut gue terlalu jauh, terlalu banyak apa aktivitinya si Rashford untuk menguasain bola. Ada yang bilang juga karena Akanji nggak deketin ya karena ada Rashford nggak sih, jadi secara apa namanya, secara pergerakan Akanji nggak akan sedekat itu sama bola karena ada orangnya gitu, ada yang jagain ya. Terus kalau kita lihat di gambar ini nih, Ederson tuh fokusnya ke Rashford itu. Masalah gini kan, sebenarnya perdebatannya bukan Rashford offside apa enggak, tapi udah pasti offside kan. Masalahnya tuh yang menjadi debat nih, ini Rashford sebenarnya ganggu apa enggak gitu. Tapi kalau kita lihat nih, pertama Casemiro umpannya emang ke Rashford. Umpannya kencengan tuh, maksudnya berarti emang tujuannya Rashford gitu. Terus Rashford ngedingin bola tuh dia kayak sampai kakinya gitu-gitu sih, kakinya sampai gerak-gerak sedekat itu ke bola gitu. Dan terus kalau kita lihat Ederson nih, dia tuh fokusnya ke Rashford itu. Terus tiba-tiba sampai ujung banget baru Bruno nendang kan. Maksudnya itu kan berarti bikin ganggu kiper gitu. Maksudnya bahkan kayak kalau misal banyak orang yang nggak setuju ini mah nggak offside karena nggak nyentuh. Menurut gue tuh, lu tuh kok bisa sih ngomong kalau nggak nyentuh, apa kalau offside harus nyentuh dulu gitu. So, itu kan kalau kita lihat aja deh, ntar deh nanti kita tunjukin apa namanya rule-nya di habis ini. Tapi maksudnya kayak si Peter Cech nggak setuju, itu setuju kalau offside, tapi dia sih ngomongnya yang bikin peraturan. Dia ngomong ke peraturannya, bukan offside apa enggak ya. Maksudnya yang bikin peraturan masih nggak pernah main bola nih. Terus siapa? Gary Neville bilang itu offside. Gary Neville loh, fans apa legenda MU. Terus siapa lagi? Banyak deh, kayak Luke Shaw ditanyain juga kan? Iya, tanya. Terus ditanya, lu kalau jadi defender gimana kalau umpamanya Rashford tuh lawan lu gitu. Terus dia bilang, nggak, gue akan ngelakuin hal yang sama. Si Luke Shaw ngerti kalau dia bakal lakukan sama karena ya menganggap juga kalau Rashford itu agak mengganggu fokusnya kan. Iya, maksudnya kalau misalnya nggak ada Rashford tuh pasti Akanji nyikat nyereding kayak biar nyampe bolanya gitu, atau enggak Ederson. Itu tunjuk lagi nanti yang bertiga dari jarak-jarak lagi yang satu ini. Nah nih di sini ada yang ngebahas juga. Misalkan kita hapus Rashford nih, si Walker bakal fokus ke Bruno, nggak akan fokus ke Rashford. Dia bakal ngepepetin ya? Langsung ngepepet bola. Karena kalau misalnya si Walker ini misalnya langsung ambil Rashford, bisa aja oper ke Bruno. Karena itu dua kekecah. Terus Akanji itu sebenarnya mungkin bola jauh, tapi karena ada Rashford, mungkin pergerakannya nggak akan secepat itu karena ada yang nge-cover. Terus Ederson tadi juga udah dibilang fokusnya juga kekecah, ini mau ke Rashford, bisa aja Rashford langsung nge-shoot kan. Ternyata ke Bruno gitu. Tapi si anjing si Rashford ditanyain, "Pak, menurut lu gimana?" Gue stop apaan lu lari 3 apa ya? Yang Bruno nendang. Stop sampai segini. Stop tuh lu nih, kalau stop nih ya, lu diumpan sama Casemiro lu kayak gini. Diem doang, kalau nggak diem aja gitu, terus bolanya jalan kayak Messi. Kayak Messi yang klipnya. Dia nggak ngejar berhenti gitu. Ngejar sampai Bruno nendang. Bruno nendang itu namanya bukan stop anjir. Coba nih kita lihat aja nih, ada peraturan ini kita lihat di Twitter, ada postingan dari siapa? ATM garis lunak di convert bahasa ke Indonesia ya. Iya, ini convert bahasa Indonesia. Kita baca nih. Pemain yang ada dalam posisi offside saat bola dimainkan atau disentuh oleh rekan tim hanya dihukum karena terlibat aktif dalam permainan dengan cara mengganggu permainan dengan memainkan atau menyentuh bola yang diumpan atau disentuh rekan tim. Jadi mengganggu permainan ya. Dengan memainkan atau menyentuh bola. Nah, terus ini kalau menyentuh enggak nih? Enggak. Clear enggak nih? Mengganggu lawan dengan cara mencegah pemain lawan memainkan atau bisa memainkan bola dengan cara dengan secara jelas menghalangi pandangan lawan atau berebut bola dengan lawan. Tapi ini sebenarnya nih ya, semua ini tuh subjektif banget nih. Maksudnya harus tahu dari sisi orangnya, pemainnya gitu. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tanya si siapa Akanji ya, dia keganggu, dia udah bilang gitu. Terus malah gitu dia yang bawa sini ya. Sini. Ini nih. Penyelamatan apa sih atasnya nyambung ya? Pemain yang ada di posisi offside lalu menerima bola dari lawan yang sehingga memainkan bola termasuk handball sih? Yang sengaja
yang sengaja memainkan bola termasuk handball yang sengaja tidak dihitung mendapatkan keuntungan kecuali merupakan penyelamatan yang sengaja dilakukan. Ini gue nggak ngerti. Penyelamatan adalah ketika pemain menghentikan atau berusaha menghentikan bola yang mengarah ke dalam suatu sangat dekat gawang dengan bagian tubuh manapun. Oke, ini pemain bergerak dari atau berdiri di posisi offside. Ini berarti pemain bergerak dari atau berdiri berarti ini Rashford nih. Iya, Rashford nih di posisi offside. Menghalangi lawan dan mengganggu pergerakan lawan menuju bola. Nah, itu menghalangi ke bolanya kan? Ke Iya. Akanji. Sebenarnya perdebatan tuh ini Akanji itu cuma nih enggak rancunya tuh karena Akanji ini nggak deket. Nah, tapi Akanji itu emang stop karena biar tahu offside gitu. Iya. Terus kalau pas nih tahu offside nih. Siapa namanya? Si Rashford offside. Terus dikejar lagi. Ya udah Akanji diem, orang dikejar. Masalah itu tuh. Iya, karena Rashford ngejar. Karena kan? ngejar doang gitu. Kalau misalnya nggak ngejar mah diem doang langsung lanjut itu. Ya, lanjut nih. Pemain bergerak dari atau berdiri di posisi offside menghalangi lawan dan mengganggu pergerakan lawan menuju bola. Ini termasuk pelanggaran offside jika berdampak terhadap kemampuan lawan memainkan atau berebut bola. Jika si pemain bergerak menghalangi lawan dan menghalangi laju lawan, misal memblok lawan, pelanggaran harus dihukum sesuai peraturan offside, peraturan 12. Pemain yang ada di posisi offside bergerak menuju bola dengan langsung memainkan bola dan dilanggar sebelum memainkan. Oh, ini kalau dilanggar ya. Tapi Ini poinnya di sini. poinnya di sini sama yang atas tadi nih. Jadi intinya tuh apa namanya? Mengganggu pergerakan ya itu Akanji. Di sini Akanji kan kasusnya gitu. Jadi menurut gua kalau misalnya yang gue bilang pas lagi streaming gitu. Kalau misalnya kayak gini nggak offside ini bisa dilatih nih. Kayak udah nih misalnya yang gue bilang tuh Haaland offside di posisi offside aja gitu terus diumpan sama misalnya dari kanan dari Mahrez gitu lari aja udah ikutin bola ntar tiba-tiba biar ngecoh aja tiba-tiba ntar Foden lari di kiri gitu. Kalau beneran gini nggak offside ya. Nih gue tahu fans MU nggak. Oke, gue tahu fans MU itu nggak peduli sama apa yang kita omongin dan ini juga nggak bisa nggak mengubah hasil kemarin kan. Tapi maksudnya ini di kemudian hari match di kedepannya bisa aja kejadian lagi, bisa aja tim lu kena, bisa aja tim kita kena lagi, bisa aja. Makanya harus ada peraturan yang jelas. Bahkan gue tadi ada tweet dari jurnalis apa gue lupa, tadi gue cari juga nggak ketemu pokoknya. Kenapa kemarin nggak ditayangin di VAR? Karena tuh tim VAR itu emang nggak bisa secara jelas, makanya ini subjektif dari wasit. Ibaratnya menurut wasitnya gimana pelanggaran atau enggak, jadi diputusinnya enggak ternyata. Sebenarnya tuh aneh banget ya. Offside ya. Maksudnya offside ya harus ada rules yang jelas. Jelas ini bukan masalah ini ya apa clause semalam ini berarti peraturannya nih. Peraturannya nggak jelas. Masa kalau lu kayak offside sampai senti aja pakai VAR, masa kayak gini yang penting banget gitu, masa nggak pakai VAR gitu. Ya terus ini Pep juga udah bilang dia tuh kecewa. Maksudnya kecewa. Dia tuh bilang ini offside. Dia bisa aja ganggu Ederson sama Akanji. Tapi ya kita move on. Terus kayak salah satu nggak apa deh. Kita fokus lanjut gimana. 1-2 menit kemudian langsung kebobolan lagi tuh. Ini menurut gua yang gol kedua ini mungkin Manchester City udah agak jatuh ya. Terus mungkin karena main di Old Trafford rame banget itu. Dan Walker gak mundur. Dan lagi-lagi bagian kiri City yang ke expose itu, yang dari Bruno langsung ke Garnacho kosong. Udah Garnacho, gue nggak nyalain Aki di situ karena one on one siapa yang tahu kan prosesnya ini. Akanji nggak ada. Dan Akanji nggak ngajar Rashford terlalu bebas di situ dan jelas onside dan gol gitu. Dan semenjak gol itu sebenarnya gue agak pesimis untuk cetak gol, tapi City masih nyerang aja gitu. Tapi emang yang Pep bilang kan, tapi Pep kadang-kadang ngomongnya ini ya selalu PR banget ya. Menurut gue emang City mainnya bagus di match kemarin. Bagus. Tapi emang nyerangnya jelek tuh, cuma one shot on target. Tapi secara pegang bola tuh pas babak kedua tuh umpannya ibaratnya hampir oke banget lah, nggak salah-salah. Maksudnya basicnya tuh ada gitu, basic footballnya ada gitu. Dan itu yang kita butuhin. Semoga aja ya kita move on aja lah. Ini maksudnya ini kan sakit banget nih. Tapi kita masih peringkat 2 dan gue yakin sih susah banget nih bakal juara Premier League. Apalagi ntar malam nih. Sebenarnya harus diingat kan kita kan udah juara 2 tahun berturut-turut. Untuk ketiga kali sih emang harus pasti begini nih, pasti susah, nggak semulus itu. Jadi emang pasti ada turunnya, dan fans MU juga udah mulai menggaungin
title contender, berarti kita juga masih. Karena kita peringkat 2, bukan peringkat 4 atau 5, kita masih peringkat 2. Jadi semoga aja bisa improve di match-match ke depannya. Dan untungnya sih yang gue seneng dari match ini sebenarnya kan yang kalau lihat preview kita, gue nggak pede tuh, nggak pede menang, gue bilang kasarnya atau kalah. Tapi ini ternyata mainnya bagus, jadi menurut gue yang bisa diambil dari match ini, City mainnya bagus. Walaupun nyerang kurang, tapi basicnya udah ada. Jadi menurut gue ini modal yang paling oke buat kita lanjutin match selanjutnya gitu. Dan next kita bakal lawan Spurs di Tottenham Hotspur Arena stadium. Di Spurs mana? Iya, Tottenham Hotspur Arena. Mana di City? Oh, di City. Oke, Man City di itu tetap susah sih. Menurut gue gini nih, gue tuh kalau misalnya ngomongin skor, gue selalu gini. Misalnya musim lalu kita kalah lawan Spurs 2 kali, menang lawan MU 2 kali. Nah, sekarang kan kita kalah sama MU nih. Nah, kita balikin tuh, berarti at least sama Spurs harus menang sekali gitu. Jadi kayak gue tuh ngambil kompensasi gitu loh. Jadi kayak berarti kita mau nggak mau harus menang. Jadi ibaratnya kalau misalnya minggu depan ya? Iya. Minggu depan ya kalau kita menang ya paling nggak masih even lah, masih oke lah. Karena di musim lalu kita kalah 2 kali. Tanggal berapa? Tanggal 20 Januari. Jam 3 berarti hari Kamis atau itu ya? Iya. Di City dulu karena kita belum pernah ketemu tanggal 5 Februari ya? Oke, jadi udah gue sih pas udah beda hari udah lumayan biasa aja lah ya, biarin fans MU keluar maksud gue. Tapi yang pengen gue address sih, kok bisa orang bilang itu nggak offside gitu. Lu terserah dia mau dukung tim apa, gue ngerti. Gue kalau misalnya itu terjadi sama City nih, misalnya kayak pas Rodri hand terus yang Rodri ngerebut di Tyrone Ming yang 3 musim lalu tuh yang lawan Aston Villa, gue tuh bilang itu offset sama hand, udah jelas gitu. Gue tuh kalau jadi fans yang fair aja, cuman ya kalau gue menang ya udah, gue nggak mau, ya gue salahin wasit aja gitu. Tapi gue ngakuin kalau itu tuh offset sama hand yang kesalahan dulu wasit itu ya. kesalahan wasit tuh. Kayak semalam Haaland jatuh, terus si Cancelo juga jatuh, menurut gue nggak penalti kan, terlalu soft. Nah, dan gue ngakuin itu. Tapi di banyak fans di sana, fans luar gitu, masa kayak gini aja, maksudnya terlalu bias banget sampai buta gitu sama lo. Apalagi kalau gue paling mas kalau ada argumen yang kalah aja. Ini bukan masalah kalah emang nggak bisa diubah, masalah peraturannya ntar gimana nih. Bisa aja ini kejadian lagi, bisa aja tim lu yang kena gitu. Nah, itu pas Rodri itu tuh, kalau ada tuh gue liat baca di komen, tapi emang sering begini nih. Kalau City antara rugi atau apa tuh besok langsung diganti tuh kan, tuh peraturan sudah diganti gitu. Yang dia apa namanya? Yang mana ya? Champions League Lorente ya langsung diganti ya. Sekarang kalau hand udah pasti apa? Pasti nggak gol gitu. Hand gol dihabatalin ya. Jadi menurut gua kalau kita sebagai fan City nih, kita mendingan fair aja. Misalnya kalau misalnya kita diuntungkan dengan wasit ya kita ngaku aja gitu. Tapi ya gue lihat kemarin ada beberapa kok di fans luar sih, tapi ya kayak ngaku itu offside gitu. Maksudnya, tapi ya itu yang kita butuhin. Tapi kan fans MU kan banyak banget, kita nggak bisa ngontrol tuh, saking banyaknya bervariatif tuh orang-orangnya deh. Nah gitu-gitulah. Tapi ya udahlah, kita move on aja. Tapi siapa mau di ruang taktik tuh dia bilang, di ruang taktik tuh bilang sebenarnya untuk wasit bilang ini offside tuh katanya kurang karena Akanjinya kurang dekat atau Rashford harus nyentuh bola, biar mungkin wasitnya juga harus clear banget gitu. Jadi ada dua karena pandit-pandit yang kayak di Indonesia tuh kayak ruang taktik tuh bilang sebenarnya emang kurang untuk wasit nentuin ini enggak gol tuh emang kurang mantap gitu. Tapi ada juga si pandit dari DP si Virzi, dia bilang ini Rashford termasuk mengganggu gitu. Cuma dia bilang ya masih keputusan wasitnya emang gitu lah, pokoknya beda pendapat aja. Ya itu makanya yang kayak kita omongin, kenapa lo nggak cek VAR aja, maksudnya emang law-nya aja gitu. Apa peraturannya yang aneh ya, karena kayak gue bilang kalau gini bisa dilatih gitu. Tapi ya udahlah, udah kan ya. Kita move on aja. Next kita bakal ketemu Spurs. Ini wajib banget menang, karena kalau kita lihat match malam nih, kalau misalnya Arsenal ntar seri atau kalah masih kebuka jauh banget. Tapi MU jadi masuk juga, jadi 3 gitu. Tapi kalau misalnya Arsenal menang, menurut gue udah susah sih. Dan menurut gue nggak apa-apa Arsenal menang daripada MU, udah nggak udah. Mendingan kita lihat Zinchenko, Jesus sama Arteta angkat piala. Tapi semua masih berapa match lagi sih? 20-an ya? Apa 19-an? Sekarang 20. Berarti itu kurang 18 lagi. Kurang 18 lagi. Masih banyak sih, tapi yang paling penting tadi City mainnya bagus dan kita bisa lanjutin ke match selanjutnya. Dan gue harap sih Pep terus nemuin ramuan, karena Champions masih bulan depan. Jadi semoga Pep kita hajar di Champions League, karena itu laga-laga kompetisi harus disikat di match itu juga. Jadi semoga Pep nemu ramuannya dan kita ketemu lagi di
pertandingan lawan Spurs. Oke, thank you udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, sama masukin apa sih? Nanya lonceng. Nanya lonceng. Kayak YouTuber banget ya. Pokoknya kita bakal sering bikin begini di setiap abis match, kita bakal bikin lagi karena kita mau ngejar nih biar followers 1000. Makasih ya udah nonton. Bye.